Insyaallah nisfu Sya'bannya di hari Senin malam Selasa. Kalau yang mau ikutan di masjid atau di pondok ada. Mungkin yang laki-laki di masjid, perempuan juga bisa di masjid, atau mau di pondok silahkan. Hari Senin malam Selasa. Di hari Senin sudah masuk tanggal 2 Februari, tanggal 14 Sya'ban, malam Selasanya berarti sudah masuk 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Kita lanjutkan. Jadi malam nisfu Sya'ban itu, nisfu itu berarti setengah, separuh Sya'ban daripada bulan Sya'ban. Kalau kalender Hijriyah itu biasanya 30 hari, berarti setengahnya adalah tanggal 15. Jadi ibu-ibu kalau mau mulai puasa bisa tuh dari hari Minggu ya, 13, 14, 15, Minggu, Senin, Selasa. Atau paling enggak di malam nisfu Sya'ban berarti tanggal 14 atau tanggal 15. Tadi kita sudah bahas malam nisfu Sya'ban itu ada 3 keutamaan. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban disebut sebagai malam Lailatul Baro'ah. Lailatul Baro'ah itu malam penuh dengan kebaikan. Lailatul Baro'ah itu malam penuh dengan kebebasan. Lailatul Baro'ah itu malam penuh dengan kesucian, malam penuh dengan keberlimpahan. Itu Lailatul Baro'ah. Maka dianjurkan ketika malam nisfu Sya'ban ini kita dalam keadaan baik, baik dalam siangnya maupun malamnya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya Usamah, jadi Rasul ini berpuasa ketika nisfu Sya'ban. Kenapa Rasul berpuasa ketika nisfu Sya'ban? Karena Rasul pengen ketika diangkat pada malam nisfu Sya'ban itu dalam keadaan berpuasa. Jadi malam nisfu Sya'ban ini juga salah satu malam yang dimana amal-amal kita diangkat. Di dalam 1 tahun amal kita diangkat pada malam nisfu Sya'ban. Maka Rasul pengen berpuasa, diangkat amalnya dalam keadaan berpuasa di malam Lailatul Baro'ah. Maka dianjurkan juga pada malam nisfu Sya'ban ini kita minta rizki nih, karena dia Lailatul Baro'ah, malam yang penuh kebaikan, malam yang penuh kesucian, malam yang penuh keberlimpahan. Ada ulama yang mengatakan bisa diisi dengan, ibu-ibu ini bisa nulis surah Shad ini kalau menurut Habib Salim bin Abdurrahman Asy-Syatiri. Jadi menurut Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ayat Shad ya, menulis surah Shad ayat 54. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Ini para ulama salafus shalih mengambil tabaruk dengan surah Shad ayat 54 ini karena malam nisfu Sya'ban ini disebut dengan malam Lailatul Baro'ah, malam yang penuh dengan kesucian, malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan keberlimpahan. Jadi ulama di sini Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dan juga ulama salaf yang lain saat malam nisfu Sya'ban dia menulis atau menganjurkan untuk menulis surah Shad ayat 54. Nanti ibu bisa tulis tuh. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Satu kali aja. Ada yang mengatakan boleh lebih daripada 1 kali. Tapi minimal 1 kali. Setelah ditulis nggak usah dibaca-baca lagi, langsung ditaruh di dompet atau di brankas atau di mana. Ini apa? Maksudnya kita tabarruk, ngikuti ulama salaf, ngikuti Al-Habib tadi Asy-Syatiri. Kita ngikutin bahwa Lailatul Baro'ah ini akan memberikan malam yang penuh dengan keberkahan, salah satunya rizki yang berlimpah. Apa kaitannya dengan surah Shad ayat 54? Nanti inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Ini inna hadza, sesungguhnya ini nanti larizquna, benar-benar rizki dari kami, ma lahu min nafad, yang tidak ada habisnya. Artinya kita dengan menulis ini bukan berarti minta kepada kertas,
Bukan berarti tulisan kita jadi jimat, bukan. Maksudnya biar kita baca bahwa kita mohon kepada Allah rizki yang halal, yang barokah, yang tidak pernah habis sampai nanti tahun yang akan datang. Intinya sih itu. Bukan tulisannya sebenarnya, tapi intinya kalau ibu-ibu nulis itu biasanya dibaca. Ya, ayatnya dibaca, surah Shad-nya tadi dibaca. Ayat 54-nya surah Shad dibaca. Otomatis kalau sudah dibaca, apalagi ditulis, ibu minta sama Allah pada malam nisfu Sya'ban, yang dimana malam nisfu Sya'ban ini bukan hanya Lailatul Baro'ah, tapi juga Lailatul Ijabah, yaitu malam yang penuh dengan pengijabah doa. Insya Allah rizki kita sampai dengan 1 tahun yang akan datang tidak akan habis. Mau apa aja ada gitu. Jadi itu yang pertama, Lailatul Baro'ah, malam yang penuh dengan kebaikan. Kalau bisa siangnya tadi puasa. Lalu tadi malamnya menurut Sayyidah Aisyah, istrinya baginda Rasulullah SAW, Rasulullah itu ketika malam nisfu Sya'ban gak ada di kasur. Ngapain gak ada di kasur? Dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Siangnya menurut sahabat Usama beliau puasa, malamnya menurut Sayyidah Aisyah beliau bermunajat, berdoa kepada Allah. Itu yang pertama, Lailatul Baro'ah. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban ini juga disebut sebagai Lailatul Ghufran. Jadi keutamaan di malam nisfu Sya'ban nanti yang akan kita hadapi nih di malam Selasa nanti, malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Ghufran, yaitu malam yang penuh dengan pengampunan Allah. Nanti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan mengampuni setiap dosa daripada seluruh hambanya kecuali 2 orang yang Allah nggak ampuni dosanya. Jadi ada 2 orang yang nggak Allah ampuni dosanya. Siapa yang Allah nggak ampuni dosanya? Yang pertama, orang-orang yang musyrik kepada Allah, yang menyekutukan Allah. Yang kedua, orang-orang yang masih bermusuhan pada malam nisfu Sya'ban. Itu yang Allah nggak ampuni dosanya. Makanya para ulama salafus saleh menganjurkan sebelum malam nisfu Sya'ban atau ketika malam nisfu Sya'ban banyakin minta maaf pada orang tua, pada guru, pada tetangga, pada anak, pada suami. Kenapa? Karena percuma kalau kita masih musuhan, masih ada dendam, masih ada jengkel dan lain sebagainya. Kalau kita berdoa Allah nggak ampuni. Karena ada 2 orang yang nggak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang masih bermusuhan pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang musyrikin dan orang yang bermusuhan. Bahasa Arabnya orang yang musyrikin dan juga orang yang musyahin. Jadi orang li musyrikin atau musyahin, sin besar. Li musyrikin atau musyahin. Jadi li musyrikin itu orang yang menyekutukan Allah, atau musyahin orang yang bermusuhan. Jadi orang 2 ini, musyrik dan musyahin, tidak akan diampuni dosanya, tidak akan taubatnya diterima oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Jadi semuanya Allah kasih ampunan kecuali 2 orang ini, musyrik dan musyahin. Musyrik yang menyekutukan Allah dan musyahin orang yang bermusuhan, yang dia masih bermusuhan, yang dia masih punya dendam terhadap saudaranya, yang dia masih memutus pertemanan, hubungan dan lain-lain sebagainya. Pokoknya dia benci kepada makhluk Allah, maka Allah tidak akan ampuni dosanya. Sayang, padahal malam nisfu Sya'ban ini adalah Lailatul Ghufran. Allah ampuni seluruh dosa hambanya. Yang penting kita jangan jadi orang 2 ini. Jangan jadi orang 2 ini, orang yang musyrik, jangan jadi orang yang musyahin. Jangan jadi orang yang menyekutukan Allah, jangan juga jadi orang yang masih bermusuhan pada malam nisfu Sya'ban. Maka kita harus saling menghalalkan. Udah
walaupun belum lebaran, tapi sayang kalau nggak dapat ampunan dosa dari Allah. Kita minta maaf sebanyak-banyaknya kepada orang yang pernah kita berbuat dosa, ataupun yang mungkin kita kenal tapi kita khilaf, pernah melakukan dosa tanpa kita sadari. Yang ketiga, jadi malam nisfu Sya'ban ini juga terkenal dengan Lailatul Ijabah. Lailatul Ijabah ini malam yang penuh dengan pengabulan doa. Jadi bukan hanya Allah kasih rizki yang berlimpah, bukan hanya Allah ampuni dosa, tapi juga segala hajat-hajat kita Allah akan naikkan ke langit ketujuh dengan sempurna, artinya tidak mental, tidak ditutup langitnya, karena di sini langit lagi terbuka ketika malam nisfu Sya'ban. Maka dikatakan malam Lailatul Ijabah. Jadi malam nisfu Sya'ban, silakan ibu-ibu sudah bikin list dari sekarang. Kalau nggak bisa ke Mekah, ke Madinah, nggak bisa ke tempat-tempat mustajabah, kita punya malam nisfu Sya'ban. Anggap aja itu kita ada di depan Ka'bah, di bawah Multazam, di belakang Maqam Ibrahim, di dekat Hijr Ismail. Bayangin saja, karena malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Ijabah, yang mana Allah tidak akan menolak doa-doa hambanya selagi hamba-hamba itu beriman kepada Allah dan dia tidak bermusuhan. Jadi silahkan di list dari sekarang. Barangkali lupa doanya nanti malam nisfu Sya'ban, tinggal dibacain. Apalagi ibu punya anak-anak, doanya sebagai doa yang bukan hanya waktunya yang mustajabah, tapi doanya dari mulut seorang yang mustajabah, dari mulut seorang yang akan diijabah oleh Allah. Harus banyak-banyak berdoa untuk anak-anak, untuk suami, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, nenek kakek kita, semuanya kita doakan. Untuk doa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, hajat-hajat kita semua, agar taat beribadah kepada Allah, agar husnul khatimah, agar disayang oleh Allah, agar disayang oleh baginda Rasulullah, agar diberikan akhlak yang seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar anak-anak kita dijadikan anak yang solih-solihah, agar suami kita dijadikan rizkinya yang halal barokah, ya pangkatnya naik, karirnya melejit dunia dan akhirat, dan tidak kekurangan satu apapun untuk menjadi jembatan menuju akhirat. Pokoknya dilis saja tuh sebanyak-banyaknya. Insya Allah ketika ibu ungkapkan baik dalam hati maupun dalam lisan, diungkapkan di malam nisfu Sya'ban, apalagi hati ibu bersih, hati ibu ikhlas mendoakan, apalagi tidak ada permusuhan, tidak ada musyrik, insya Allah Lailatul Ijabah. Kita doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sayang, hanya ada setahun sekali. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Karena sekuat apapun semangat kita, sekuat apapun gairah kita, sekuat apapun cita-cita kita ingin menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kalau Allah tidak berikan taufik, Allah tidak berikan kekuatan, Allah tidak panggil kita di malam nisfu Sya'ban itu, Allah tidak mau hadirkan kita di malam nisfu Sya'ban itu, mungkin kita akan ketiduran, mungkin rasa malas kita akan lebih besar. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa di malam nisfu Sya'ban, itulah Allah yang manggil, Allah yang pengen hadirkan kita untuk mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi niat dari sekarang, mudah-mudahan Allah panggil kita, Allah undang kita. Kalau Allah nggak undang kita, percuma. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan untuk menghidupkan malam itu, untuk berdoa pada malam itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk tanpa pertolongan dari Allah. Jadi ada 3 tadi keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama Lailatul Bara'ah. Lailatul Bara'ah, malam yang penuh dengan kebaikan, keberlimpahan, malam yang penuh dengan kesucian. Yang kedua malam Lailatul Ghufran, malam yang penuh dengan pengampunan dosa. Yang ketiga Lailatul Ijabah, yaitu malam yang penuh dengan ijabah pengabulan doa. Jadi
nanti sunnahnya kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Tadi salah satunya boleh dengan nulis surah Shad ayat 54, dan juga ada ulama yang menganjurkan baca Yasin tiga kali. Itu 3 kali itu buat apa? Kalau bisa minta tuh yang 3 itu, minta rizki, minta kesehatan dalam ibadah, minta diampuni atau taubat kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita malam nisfu Sya'ban bisa baca Yasin 3 kali, bisa juga nulis surah Shad ayat 54, dan juga bisa minta segala doa-doa hajat-hajat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurangnya dari saya mohon maaf, tidak lama-lama karena saya harus nganterin Dede Queen berobat. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya juga ibu-ibu sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali setelah Syawal. Insyaallah penutupan udah ada info? Oh, minggu depan. Minggu depannya lagi. Insyaallah penutupan tanggal 13 Februari. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir ya. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan pesan nasihat dari Nenek Umi, monggo, atau informasi.